Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Hanya Pengganti, episode 146. Jangan marah. Bagaimana mungkin dia bisa tidur dengan nyenyak seperti ini? Davin mana istrinya yang tertidur dengan damai tanpa memiliki rasa bersalah terhadapnya. Benar-benar pandai nyiksa ya, Dek. Dusanya kepala Hana dan kemudian mencium pipinya. Lihat ya sayang, nanti abang balas dendam. Davin mengulum senyumnya. Setelah itu kemudian mencium bibir istrinya dengan lembut dan kemudian melepaskannya. Enaknya tidur, sampai nggak tahu dicium seperti ini. Senyum mengembang di bibirnya ketika istrinya tidak bergerak sedikit pun saat diciumnya. Ia kemudian berbaring di sebelah istrinya tanpa melakukan apa-apa dan hanya menatap wajah cantik milik Hana. Semakin dipandang, semakin cantik dilihatnya. Davin begitu sangat malas untuk melakukan apapun, termasuk mengerjakan pekerjaannya. Saat ini ia tidak bisa berkonsentrasi. Pada akhirnya, Davin memilih untuk berbaring saja. Setelah puas menatap wajah cantik istrinya, Davin mengeluarkan ponsel dalam saku bajunya dan buka kunci ponsel tersebut. Dilihatnya notif berita yang masuk di ponselnya, dan semuanya berkaitan dengan berliana. Judul yang tertulis di berita itu banyak tertarik dan membaca. Di dalam berita gosip itu dikatakan bahwa Berliana difitnah atas perbuatan yang tidak dilakukannya. Dengan sangat beraninya dan mengatakan adik tirinya ia sudah merusak hubungannya dengan Davin. Setelah itu dia difitnah oleh adik tirinya. Davin melihat komentar-komentar para netizen yang begitu sangat bersimpati terhadap Berliana. Dasar manusia rubah, kita lihat Berliana. Apa nanti kamu masih bisa berlaku berpura-pura dia orang baik dan terzolimi? Aku tidak main-main memperkarakan kamu. Manusia seperti kau dan ibumu tidak akan pernah ada bertobatnya. Davin marah. Davin menutup ponselnya dan kembali meletakkan ke nakas. Awalnya Davin masih merasa kasihan terhadap Berliana dan juga Santi. Ia berniat untuk meringankan hukuman ibu dan anak tersebut. Namun melihat sikap Berliana yang tidak pernah menyadari kesalahannya, begitu juga dengan Susi, buat dirinya marah dan tidak akan membiarkan ampunan untuk ibu dan anak tersebut. Cukup lama ia tertidur dengan nyenyak. Hana akhirnya terbangun. Jantungnya berdegup dengan hebatnya ketika melihat tatapan mata suaminya. Dengan cepat ia menarik selimut hingga menutup sampai ke puncak kepalanya. Kenapa? Davin bertanya dengan suara yang terdengar berat. Hana tadi sangat ngantuk. Hana berkata tanpa berani memandang suaminya. Jangan beralasan. Mendengar perkataan suaminya, membuat wajahnya memucat. Enggak, Hana nggak bohong, serius. Ia berkata dengan posisi tak bersembunyi dalam selimut. Buka selimutnya. Enggak mau, abang marah. Dan kukunya ia tetap memilih bersembunyi dalam selimut. Saat ini Hana begitu sangat takut. Yang untuk menatap wajah suaminya, mengintip pun tidak berani. Ya ampun, kenapa tadi aku sampai ketiduran? Kenapa gak ingat janji? Sekarang dia marah, bagaimana ini? Sengaja ya, buat abang makin marah. Davin mana istrinya tersembunyi di dalam selimut. Enggak, jawab Hana. Mata yang terbuka lebar ketika selimut itu ditarik oleh suaminya turun ke bawah. Hana laporin abang ke mama dan papa. Hana akan bilang kalau abang marahin Hana. Ia bicara dengan nada yang terdengar keras dan menutup matanya. Enggak takut, Davin memegang kedua tangan istrinya hingga wajah istrinya sudah bisa dilihat tanpa ada yang menghalangi. Abang, maafkanlah Hana. Hana menatap wajah suaminya. Davin diam dan kemudian menggelengkan kepalanya. Siapa yang punya ulah? Tanyanya. Anak-anak suka aja Hana tidur. Davin diam tanpa berkata apa-apa. Pretohnya menatap mata istrinya dan kemudian mencium bibir Hana
dengan penuh kelembutan. Ia sudah tidak ingin lagi menunda waktu. Tidak ada yang diucapkannya, hanya menikmati setiap perasaan diberikan oleh suaminya. Bukan hanya sekedar mencium bibir saja, Davin juga muka daster yang dipakainya. Hingga kini perut buncitnya sudah menyembul keluar. Lihat nak, kelakuan mami kalian. Kalian jadikan kambing putihnya. Davin mengusap perut istrinya dan kemudian menciumnya. Hana tersenyum ketika mendengar ucapan suaminya. Abang, Hana mau makan. Davin diam ketika mendengar ucapan istrinya. Suara bising usus yang berasal dari perut Hana menandakan bahwa wanita itu sudah minta untuk mengisi perutnya. Abang minta si Bibi antar ke kamar ya. Davin tersenyum dan mengusap perut istrinya dan mencium berulang kali. Iya, tapi Hana pakai baju dulu, malu. Davin tersenyum dan kembali menguat daster yang tadi dibuangnya ke lantai. Dia sangat mengetahui jam makan siang istrinya, hingga tidak protes ketika mengetahui bahwa Hana minta makan. Mau makan apa? Apa aja boleh. Hana tersenyum dan kembali memakai dasternya. Davin menganggukkan kepalanya dan mengambil ponselnya yang di atas nakas. Pria itu menghubungi pelayan dapur dan kemudian menutup panggilan telepon setelah memberitahukan untuk mengantarkan makan siang istrinya ke kamar. Abang gak marah sama Hana? Hana menang Davin yang sedang duduk di sampingnya. Ngapain marahin adek? Davin tersenyum dan menarik hidung istrinya. Soalnya Hana sudah janji tapi gak tepati karena tidur. Setelah puas tidur, Hana mengingat janji dan menyadari kesalahannya. Kita bisa buat kapanpun, jadi kalau ngantuk ya tidur. Itu si Bibi udah nganterin makanan, mau buka pintu sebentar ya. Iya, jawab Hana yang tersenyum manis dan menunggu suaminya membukakan pintu. Permisi ya Mas Davin, maaf nih bila Bibi mengganggu. Si Bibi tersenyum dan masuk ke dalam kamar. Iya Bi, nggak apa, tapi cepat ya Bi. Bagaimana si Bibi yang berjalan melenggak-lenggok sambil mendorong stoler makanan. Si Bibi tertawa dan menata menu makanan di atas meja. Iya Mas Davin, Bibi keluar. Ini susu untuk Mbak Hana, si Bibi berkata setelah menata menu di meja. Iya Bi, terima kasih ya. Hana tersenyum. Davin sudah tidak sabar menunggu si Bibi keluar. Sesuai dengan misinya, ia berdoaan dengan istrinya di dalam kamar tanpa ada yang mengganggu. Ditutupnya pintu segera ketika si Bibi sudah keluar. Hana beranjak dari duduknya. Ia kemudian berjalan menuju di kursi sofa. Adek, mau sup daging? Davin memandang sup daging dalam mangkuk. Iya mau, jawab Hana yang tersenyum. Abang suapin ya. Davin mengambilkan nasi untuk istrinya. Dimasukkannya daging dan kuah sup ke dalam piring. Sambal ulek, kemudian jeruk juga. Hana tersenyum. Ia sudah sangat rindu makan berdua dengan suaminya dan disuapi seperti ini. Oke, Davin tersenyum. Pria itu sangat sabar ketika menghadapi permintaan istrinya yang beraneka ragam. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.